Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat orang-orang munafik, dan mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan dengan kita mau memahamkan diri kita pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang adab-adab dalam bertetangga. Betul itu. Tadi mau praktek judi. Saya sudah pernah menjelaskan di sini kayaknya. Pernah ya? Hah? Oh, belum. Praktek judi di masyarakat, karena banyak 17-an kemarin ada praktek judi, meskipun tidak disadari bahwa praktek itu adalah perjudian. Yang kedua, kemudian saya ganti tentang fikih adzan dan iqamah, ya. Tapi kayaknya saya pilih yang ketiga saja, yaitu tentang adab dalam bertetangga. Tapi kalau nanti judinya bisa kita singgung. Setuju? Enggak setuju saya pulang. Alhamdulillah, saya sebutkan dulu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullah, dan sembahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, hendaknya kepada kedua orang tua mereka berbuat baik, ya. Wa bidzil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jaril junub, dan tetangga yang janib, yaitu tetangga yang jauh, ya. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, mazala yusini Jibrilun bil jari hatta donan annahu sayurathu. Kata Rasulullah SAW, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan atau berbuat baik kepada al-jar, tetangga, hatta donantu annahu sayurathu, sehingga aku mengira seolah-olah tetangga itu merupakan ahli waris. Artinya betapa Islam memerintahkan kepada berbuat baik kepada tetangga. Begitu pula dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Orang bilang tetangga itu saudara yang paling dekat. Kalau ada apa-apa, maka yang menolong pertama kali biasanya siapa? Tetangganya. Tetapi banyak di antara kita, ya, yang kadang-kadang tidak memperhatikan bagaimana adab terhadap tetangga. Kita tahu adab itu oleh para ulama didahulukan daripada ilmu, ya. Meskipun adab itu juga bagian dari ilmu. Kita bisa beradab kalau punya ilmu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebelum kita mempelajari tentang mungkin fikih, tentang berbagai macam ilmu, disiplin ilmu, maka ilmu tentang masalah adab itu lebih didahulukan. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, beliau pernah dinasihati oleh ibunya, ya, pelajarilah adab
gurumu terlebih dahulu sebelum engkau mengambil ilmunya. Begitu pula para ulama menyebutkan bahwa kitab-kitab fikih para ulama itu mayoritas ya, bab pertama kali setelah tauhid ya. Kalau kita buka fikih itu bab yang pertama kali dibahas tentang tauhid. Ini pembahasan yang paling utama. Setelah itu baru kemudian adab ya. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada Al-Quran, adab kepada kerabat, adab kepada tetangga, adab kepada sesama muslim, adab kepada non-muslim, adab kepada hewan, dan adab tentang safar, adab macam-macam semua. Baru kemudian dibahas fikih toharo, kemudian fikih sholat, fikih munaqahat, kemudian fikih had dan sinayah, baru fikih tentang yang lain. Tapi adab didahulukan sebelum pembahasan-pembahasan tersebut. Karena kata para ulama, banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab. Dia berilmu, mungkin menjelaskan fikih dia faham, menjelaskan tentang bab muamalah dia faham, tetapi dia tidak beradab. Masalah adab dia kurang. Padahal Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ma'asyiral muslimin, di sini dirangkumkan oleh para ulama tentang adab-adab di dalam bertetangga. Ada 9 poin tentang adab-adab dalam bertetangga. Yang pertama kata para ulama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Rasulullah menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Karena perkara kedoliman terhadap orang itu akan menjadi malapetaka kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal, maka salah satu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah yaitu meminta kepada semua orang yang pernah merasa didolimi oleh Rasulullah untuk membalasnya. Ini Rasulullah SAW, manusia yang jelas dijamin masuk surga, manusia yang diampuni dosanya sebelum dan sesudahnya jika melakukan. Ini saja masih mengkhawatirkan diri beliau tidak selamat nanti kelak di yaumul qiyamah, ketika dia menghadap Allah, ada di antara orang manusia yang menuntut di hadapan Allah atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah didatangi para sahabat, ya Rasulullah, harga gandum naik terus. Maka ya Rasulullah, tetapkan harga gandum, jangan sampai naik, karena pada saat itu terjadi paceklik ya, harga gandum menjadi langka, kemudian harga naik. Maka Rasulullah diminta para sahabat untuk menetapkan harga gandum, tidak boleh melebihi sekian. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha huwal musa'ir, Allah lah yang menetapkan harga. Allah memberikan keuntungan kepada siapa yang dikehendaki. Maka aku tidak mau nanti ketika aku tetapkan harga, nanti para pedagang menuntutku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar, kecuali kalau terjadi ihtikar. Ihtikar apa ihtikar? Apa ihtikar itu? Yang bisa jawab dapat pajero. Oh, mainan ihtikar. Ihtikar itu penimbunan, penimbunan. Maka jika terjadi penimbunan, baru pemerintah atau Rasulullah memberikan satu keputusan. Tapi kalau tidak alamiah, karena barang langka harganya itu wajar. Ini nonton. Kalau orang panen mangga di saat musim kelengkeng, harga mangga mahal atau tidak? Mahal, karena bukan di musim mangga.
Tapi kalau orang panen di musim mangga, maka harga mangga murah atau mahal? Murah karena banyak. Wajar atau tidak? Wajar. Maka Rasulullah tidak ingin mendolim. Makanya sampai Abdullah bin Umar ibnul Khattab ketika didatangi satu kabilah dari luar Madinah, datang kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, kami datang jauh-jauh, datang kepada engkau untuk mengambil ilmu darimu yang pernah Rasulullah ajarkan kepada, maka tulislah seluruh ilmu yang kau miliki. Maka kata beliau, enggak mungkin saya menulis semuanya. Ilmu itu belajar sedikit demi sedikit. Kamu enggak mungkin saya langsung tulis semuanya. Terlalu banyak, waktu singkat. Kamu mau pulang, enggak bisa. Gini saja kata Abdullah bin Umar, aku berikan satu cara agar engkau selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wahai Abdullah? Maka beliau mengatakan, janganlah sekali-kali engkau mati dalam keadaan memiliki kedoliman yang belum selesai. Kedoliman yang belum selesai. Entah masalah darah, entah masalah kehormatan, entah masalah harta. Ini kan yang paling banyak kita berbuat dolim kepada orang lain. Masalah harta banyak terjadi pada warisan, ya atau tidak? Ya. Pamannya seharusnya dapat, nggak dikasih. Ya. Ada nggak begitu? Banyak. Oh, paman dapat rugi Ustaz. Ini kan harta bapak saya, kan buat diri saya. Padahal bapaknya anaknya 3 perempuan semua. Ya. Kalau 3 perempuan semua, kakek nenek mereka atau bapak ibunya yang meninggal sudah tidak ada, kan berarti paman dan bibinya mendapatkan warisan. Tapi nggak mau dibagi, alasannya apa urusan paman dan bibi, tahu-tahu dapat harta bapak saya. Itu mengambil hak orang lain. Ini masalah harta. Yang kedua, kehormatan. Ya, karena kita ini sering merusak kehormatan orang lain. Dan yang ketiga, masalah darah. Ini 3 perkara yang akan mencelakakan manusia kelak nanti di yaumul qiyamah. Maka kata para ulama, adab dalam bertetangga yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap tetangga kita. Bagaimana bentuk penghormatan kita kepada mereka? Tidak mengganggu mereka, tidak mengganggu mereka. Beberapa waktu ini yang saya amati, salah satu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam mengadakan acara, entah apapun, itu berkaitan dengan hal yang menurut pengamatan saya, nanti kita bisa berbeda silahkan. Salah satunya adalah mudahnya mengadakan acara itu dengan mencegah jalan. Ini nonton ibu-ibu. Ya. Itu terjadi. Dan bahkan, mohon maaf ya, saya kemarin, ini pengalaman. Saya kemarin itu mau ke rumah mertua saya, karena harus mengantarkan barang. Itu saya nggak bisa masukkan mobil, masuk gang ujung nggak bisa. Kenapa? Karena semua jalan akses dicegat, ibu-ibu. Untuk apa? Tirakatan kemarin. Sana cegat, sana saya nggak bisa. Terpaksa harus jalan kaki yang cukup panjang, karena nggak bisa lewat. Orang begitu mudah mencegat jalan. Bahkan pernah saya kuliah subuh di Manahan itu, di Manahan itu saya nggak bisa masuk di satu jalan yang biasa saya lewat. Kenapa? Karena ada tirakatan, bekas tirakatan tadi malam belum disingkirkan, masih di palang-palang bambu. Maka kemudian saya muter cari jalan lain untuk bisa masuk masjid. Dapatlah saya masuk sana, tapi cukup muter. Kemudian ketika saya datang ke masjid, masjidnya itu depannya ada kelurahan. Kelurahannya besar, ada gedungnya. Terus halaman kelurahan itu luas, mungkin sekitar 6 sampai 8 kali lipat luasnya masjid ini. Tapi kok ia nyegat jalan itu loh, saya itu heran. Paham ya? Beda kalau mungkin nggak ada tempat manapun. Ini ada jalan, ada tempat. Paham? Kelurahan ada, dan kelurahan itu terbuka, nggak tertutup, itu enggak.
Bahkan halamannya sangat luas, itu pun juga terbuka. Kenapa kok nggak di situ maksud saya? Ya. Kok kenapa harusnya gandalan? Kenapa Pak? Saya belum tahu sebabnya kenapa. Apa kalau di jalan itu lebih nyaman, atau kalau di jalan itu terasa nikmat Ustaz, tapi kalau nggak di jalan nggak nikmat ya, misalnya begitu. Maka ini yang kemudian perlu diperhatikan. Karena begini, karena kita tidak tahu kebutuhan orang, ya atau tidak. Terutama mohon maaf ketika acara yang biasa diadakan Karang Taruna itu, bazar malam ya. Itu biasanya kan nyegat dalan sampai seminggu Pak ya. Dari jam 4 sore sampai jam 11 malam untuk diadakan pasar malam. Sepanjang jalan itu, dan di situ sepanjang jalan itu rumah orang, ya atau tidak? Sekarang orang mau keluar rumah, kalau sudah jam 4 sore dia sudah nggak bisa mengeluarkan mobil atau motor. Karena apa? Aksesnya ditutup, dipasang stand-stand jualan. Kalau dia mau pulang ke rumah, dia tidak akan bisa masukkan mobil atau motor kecuali sudah jam 11 malam. Itu betul Pak. Ya, dan itu seminggu. Bayangkan. Kira-kira jenengan yang punya rumah di situ senang nggak? Senang atau tidak? Ya. Kenapa? Ya, senang Pak ya. Ini terjadi di masyarakat. Ini kadang-kadang hal yang tidak diperhatikan. Makanya Imam Abu Hanifah itu sangat melarang keras jualan itu dengan mengganggu di jalan, itu tidak diperkenankan, apalagi nyegat dalan ya. Kecuali dalane bae tidak apa-apa ya. Dalane mbahnya maksudnya dalan pribadi. Tapi kalau itu jalan umum, akses banyak orang, upayakan jangan mencegat jalan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalkan acara yang sampai membludak ke jalan. Tapi nyegatnya pun juga diupayakan minimalisir ya. Oh ini mohon maaf, saya ya kayak kemarin tuh tirakatnya masih nanti malam ya atau tidak, kan cuman gelar tikar ya, tirakatnya nanti malam. Itu nyegat dalannya sudah siangnya. Kemarin tirakatan hari apa? Kamis ya. Itu Kamis pagi, siang ya sekitar jam 11 itu jalan sudah dipalang, cuman dipasangi teratak itu, teratak kemudian sudah dipalang. Orang mau masuk nggak bisa, padahal jalannya kosong, wong acara masih nanti, padahal itu jalan umum. Bayangkan ya. Kadang orang nggak berpikir bahwa orang itu sangat memanfaatkan akses jalan itu, ini mengganggu orang lain. Kalau terpaksa harus mencegat, ya upayakan seminimal mungkin untuk menyegat jalan. Ini contoh hal yang kurang diperhatikan. Maka yang pertama kata para ulama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Kedua, tidak boleh membangun rumah yang mengganggu tetangga kita. Ada nggak bangun rumah yang ganggu tetangga? Banyak. Coba contohnya. Hah? Apa kira-kira yang membangun rumah yang mengganggu tetangga? Rasulullah SAW menyebutkan di sini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la yamna'u ahadukum jarahu ayyaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah kalian melarang siapa? Tetangganya untuk menancapkan kayu ke dinding rumah kalian. Apa maksudnya? Misalkan saya bikin rumah, maka saya menancapkan kayu ke dinding tetangga saya, boleh nggak dalam Islam? Ini Rasulullah malah mengatakan la yamna, jangan kau larang. Maksudnya memberikan kebaikan kepada tetangga. Wes mas, daripada nggak buat cagak baru, udah ditempelkan di tembok saya saja, nggak masalah. Itu sampai kita diperintahkan baginda Rasulullah untuk memberikan kebaikan pada tetangga.
Bahkan para ulama mengeluarkan fatwa, kalau tetangga kita itu pengen meminta air sumur yang ada di kita, tidak boleh dilarang, kecuali kalau mengganggu kebutuhan kita. Paham ya? Misal tetangga kita itu minta air di sumur kita, Pak, daripada saya buat sumur lagi, kan jenengan ada sumur di depan besar, saya masukkan paralon ke sana. Itu dalam Islam nggak boleh dilarang. Paham? Karena air itu milik umum. An-nasu syuraka'u min talata. Manusia itu bersekutu pada 3. Alma, air, an-nar, api, wal kala, pepohonan atau rumputan, dalam konteks yang umum. Maka menjual air itu tidak boleh. Menjual air begini boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah dikemasi. Dari milik umum menjadi milik pribadi. Yang nggak boleh itu misalkan saya punya mata air ya, di tanah saya, lalu datang orang mau mengambil air, Mas, saya mau ngambil air di mata air panjenengan. Maka saya bilang, kalau ngambil air di situ 5.000 satu drigen ya. Lalu dia ambil kemudian 5.000, maka para ulama mengatakan nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena air itu milik umum, karena Allah yang menyediakan air tersebut. Terus gimana supaya boleh? Saya ambil itu air dari milik umum, saya masukkan ke drigen, jadi milik siapa? Milik pribadi saya. Betul atau tidak? Ya. Maka air di drigen itu saya jual, boleh nggak? Boleh. Ada bapak-bapak datang kepada saya, Ustadz, ngaji muamalah itu ternyata berat. Alhamdulillah, tapi meskipun berat, saya sudah menghentikan usaha isi ulang saya, Ustadz. Kenapa dihentikan, Pak? Saya tanya. Saya ikut Ustadz itu, dia menyampaikan bahwa air itu milik umum, tidak boleh dijual. Terus, ya kan saya usaha isi ulang, Ustadz. Maka saya hentikan, Ustadz. Ya, meskipun berat sebetulnya. Loh, kenapa dihentikan? Pak, jenengan salah dalam memahami hadis. Hadisnya itu betul, dilarang menjual air, api maupun rembutan yang masih statusnya milik umum. Meskipun itu di tanah saya, tanah saya rumputan liar, bukan saya tanam loh ya. Kalau saya tanam itu milik saya, Pak. Orang ngambil nggak boleh. Kalau saya rawat itu milik saya. Tapi kalau tanah itu kosong, tumbuh rumput liar tanpa ada yang menanam, saya pun nggak ngerawat, maka liar, maka rumput itu milik umum, siapapun boleh mengambilnya. Saya langsung jual, siapa yang mau ngambil rumput di tanah saya 10.000 satu ikat, nggak boleh. Yang boleh adalah saya ambil itu rumput, saya ikat, yang tadinya milik umum saya ikat menjadi milik pribadi, boleh saya jual. Paham? Itu yang dimaksud. Sama seperti air, nggak boleh saya punya mata air langsung saya jual di tempatnya, nggak boleh. Tapi saya ambil dulu mata airnya, saya kemasi seperti ini, saya jual, tidak ada masalah. Loh, berarti boleh usulan, Ustaz? Boleh. Alhamdulillah, Ustaz, saya buka lagi nanti, buka lagi. Ini ngajinya nggak sempurna ya. Ini Ustadznya yang jelaskan nggak paham atau dianya yang salah tangkap ya. Nah, ini tentang masalah tetangga. Sampai tetangga menancapkan kayu di dinding kita, kita jangan melarang. Sampai bagaimana kita diperintahkan Rasulullah berbuat baik, tetapi tidak boleh mengganggu. Terus nancepnya yang jebol sebelah, ya itu nggak benar, itu harus diperbaiki. Ini tentang adab bagaimana membangun rumah yang tidak mengganggu tetangga. Jangan sampai rumah kita mengganggu tetangga. Itu salah satunya yang disoroti oleh para ulama. Kita membangun rumah 2 lantai misalkan, dan di lantai 2 kita bisa melihat ke dalam rumah orang. Ada nggak seperti ini? Banyak, ya atau tidak? Misalkan kita bikin lantai 2, lalu kemudian tetangga kita kan biasanya kalau belakang itu dikasih void ya. Void itu apa? Bolong itu ya, ruang terbuka itu. Maka kemudian kita dari atas lantai 2 lihat, wih, masak sambal pecel. Misalkan ya, dilihat dari atas. Wih, bojone lagi nesui, misalkan kita bisa lihat orang dia ke dalam rumah. Itu haram, tidak boleh. Maka kalau bikin rumah 2 lantai, pastikan kita tidak bisa melihat ke dalam rumah orang lain. Kalau kita bisa melihat, kita tembok lantai 2 agak tinggi sehingga kita tidak bisa melihat ke dalam rumah orang.
Kalau kita bisa melihat, tengok sana, tengok kiri, apalagi malah pakai teropong barang, lihat dari atas, itu jelas haram. Itu salah satu contoh bentuk gangguan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat, kata para ulama. Di antara memelihara hak-hak tetangga, dan terutama tetangga yang paling dekat, yaitu menjaga kehormatan mereka dan tidak berbuat zalim kepada mereka. Apa contoh? Memelihara kehormatan mereka, memelihara hak-hak tetangga. Hak tetangga itu apa? Apa ibu hak tetangga? Apa hak tetangga kita? Kalau nikahan wajib nyumbang nggak? Wajib atau tidak? Tidak. Rasulullah mengatakan ila aqrabihima minka baba. Hendaknya engkau memperhatikan rumah yang paling dekat dengan rumahmu, atau pintu yang paling dekat dengan pintu, yaitu tetangga yang paling dekat. Misalkan kita memasak, itu sampai dalam Islam kita memasak makanan, kalau masakan kita sampai baunya masuk ke tetangga, itu dianjurkan kita untuk memberi kepada orang. Terus masak ayam sate kambing, masak ya kan, asapnya ke tetangga, bentong gue ngertiin aku masak sate kambing kan ya. Kemudian ketika mereka mencium baunya, kita nggak pernah ngasih ya. Loh, berarti Ustadz saya jualan sate kambing berarti tiap hari harus ngasih tetangga saya? Bukan, itu beda lagi ya. Itu jualan ya, memang nggak bisa. Tapi lebih utama, meskipun kita jualan ya sesekali lah ya, mungkin nggak tiap hari ya, setahun berapa kali kasih ke tetangganya, entah tetangga penjual atau tetangga yang samping kita berjualan. Itu adab supaya dia tidak cuman dapat baunya saja, tapi juga bisa merasakan nikmatnya sate yang kita jual. Apalagi kita cuma di rumah memasak, lalu masakan kita bisa ke tetangga, itu maka berikanlah ke tetangga. Kalau mereka butuh bantuan, miskin, kelaparan, kita wajib membantu mereka. Kalau mereka sakit, ya kita jenguk mereka ya. Maka ini adalah bagian dari memelihara hak-hak tetangga ya. Kemudian kata para ulama ya, tidak mengganggu tetangga. Dan ini yang paling banyak. Sampai saya beli di satu toko itu, beli pakan ayam. Waktu itu tiba-tiba rumahnya bergetar, betul bergetar, bukan rumahnya, jendelanya ter gitu. Kenapa? Karena sampingnya nyetel dangdutan, betul keras, itu sampai jendelanya itu bergetar. Mbak, saya tanya, pintu rumahmu getar semua? Nggih Mas, kula jan nggih pun ngelekke. Tapi dianya nekat. Oh, aku nyetel dhewe apa urusanmu? Ya begitu. Ya. Ini nanti kelak di yaumul kiamat tidak akan bisa selamat. Ya. Karena urusan mengganggu tetangga. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal yang itu mengganggu tetangga. Bikin acara sampai malam, ya tidak. Jangan-jangan tirakatan atau dangdutan ya. Ada yang dangdutan. Tirakat itu artinya apa ya? Jangan tahu tirakat. Apa tirakat? Tirakat itu kalau bahasa Jawa prihatin, betul, prihatin. Kita prihatin, mengingatkan masa lalu, kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Itu namanya tirakat. Ya. Kalau saya tidak salah, tirakat itu diambil dari bahasa taroka, ya, artinya meninggalkan hal-hal duniawi, kemudian dia prihatin terhadap diri sendiri. Itu aslinya tidak mengganggu orang. Ini malah dangdutan, ya. Malah dangdutan sampai malam, ya. Tidak melihat bagaimana tetangga. Maka hendaknya tirakatan itu ya Pak, ada pengajian aja ya, atau tidak? Ya, pengajian, gak usah kencang-kencang, sudah mengingatkan tentang perjuangan di masa lalu. Oh, ini malah kesempatan sampai jam 1 malam,
jam 12 malam sampai jam 2 malam dangdutan mana ya tidak ya, maka ini hal yang jauh dari makna tirakatan ya, karena tirakat itu prihatin. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan karena ini masalah adab dalam bertetangga. Kita nggak tahu, siapa tahu tetangganya lorong tuh ya tidak. Oh itu kalau nggak sabar itu sudah dirontokkan itu apa nih panggung tirakat. Ini hal-hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Sampai di sini Rasulullah SAW dalam hadis Abu Shuraih radhiyallahu taala anhu menyebutkan, sampai Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, dan demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Qila, maka dikatakan kepada Rasulullah, wa man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'man jaruhu yuwayiqahu, ya, yaitu mereka yang, kata Rasulullah, yang tetangganya tidak aman dari keburukannya, tidak aman dari keburukannya. Itu dianggap oleh Rasulullah tidak beriman. Apa maksudnya tidak beriman terhadap hari akhir? Hakikatnya, bukan pernyataan, tapi hakikatnya. Kenapa? Bahwa sesungguhnya kedzaliman itu akan diselesaikan nanti di yaumul qiyamah. Maka dia mengganggu tetangganya itu bagian dari kedzaliman, bagian dari kedzaliman. Maka berarti dia tidak beriman dengan nanti di hari akhir. Maksudnya dia tidak menyadari bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul akhir. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Seorang tetangga yang tidak aman dari tetangganya, seseorang yang tidak aman dari tetangganya, dari keburukannya. Nyetel suara, bikin acara sampai malam, mengganggu gak tetangganya kira-kira? Mengganggu atau tidak? Mengganggu ya. Tapi kadang-kadang tidak merhatikan. Nah, ini yang kadang-kadang harus kita perhatikan. Kemudian tidak kikir di dalam memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Salah satu hal yang seharusnya kita perhatikan di antara kita saling bertetangga, yaitu memberikan nasihat. Kalau ada tetangga kita berbuat keburukan pada tetangganya yang lain atau pada kita, maka hendaknya kita memberikan nasihat. Idza ra'aitumul munkar falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi. Ya. Maka jika kita itu melihat satu kemungkaran, baik itu dilakukan tetangga kita, maka sesungguhnya tetangga kita sedang berada di tepi kehancuran, tepi keburukan. Kenapa? Karena itu akan menghantarkan dia kepada neraka. Maka kalau kita itu iman kita sempurna, maka kita ajak dia untuk selamat. Bagaimana? Menasihati mereka. Dan gak usah khawatir. Kita ini kadang-kadang kewo ya atau tidak? Sampaikan aja, mohon maaf Pak, jenengan nyetel acara seperti itu, ini tetangga-tetangga nanti gak enak Pak. Tolong jangan keras-keras, dan kalau bisa jangan waktu sholat, kemudian habis itu jangan malam-malam selesai. Ya, kita sampaikan kepada mereka, kalau perlu jangan acara seperti itu ya. Acara pengajian atau mengungkapkan tentang sejarah silakan, tetapi tidak dengan hal-hal yang mengganggu tetangga. Maka kita nasihatkan kepada mereka. Kalau seseorang itu sudah punya rasa mengajak orang untuk selamat menuju surganya Allah, itu imannya sempurna. Maka kata Rasulullah, tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya, mencintai apa-apa untuk saudara sebagaimana dia mencintai apa-apa untuk dirinya. Kita nggak senang kalau kita masuk neraka, maka jangan senang saudara kita sesama muslim masuk neraka. Maka supaya dia tidak masuk neraka, kita nasihati, Mas jangan begini, Mas tinggalkan maksiat, Mas jangan mabuk, sudah. Maka itu bagian dari kesempurnaan diri kita. Kadang-kadang kita terserah titenonon rokok kowe maksiat gitu, tapi nggak pernah memberikan nasihat kepada mereka.
Ini tidak baik, terutama kepada tetangga. Maka kata para ulama, jangan kikir dalam memberikan nasihat kepada mereka. Kita sholat ke masjid, tetangga kita tahu dia muslim, tapi nggak pernah sholat. Kira-kira kita berani nggak? Mas, ingat neraka mas, ya kan gitu ya. Atau cuman monggo pak, kan gitu kan? Ya, kita cuma lewat aja, monggo pak. Gitu. Minimal kata para ulama, datangi mereka, ucapkan salam. Assalamualaikum mas, waalaikumsalam. Meskipun dia tatonan, pak, betul. Sampai para ulama mengatakan, jangan engkau ucapkan salam hanya kepada orang soleh, tapi ucapkan kepada yang belum soleh agar mereka soleh. Misalkan kita lewat mau ke masjid, tiba-tiba ada gerombolan bapak-bapak lagi gaplek misalkan ya, misalkan sudah waktu qomat mau dikumandangkan, tapi dia masih main kartu atau sekak atau ngopi ya, pinggir jalan ya. Kita datangi, assalamualaikum mas, ya, waalaikumsalam. Pripun kabar, sehat-sehat? Ya alhamdulillah. Dia kaget sendiri nanti ya atau tidak? Ini datangi mengucapkan salam. Mas sebentar ya mas ya, tak ke masjid. Ya, bukan ke masjid pak, monggo sarang-sarang. Ya, kan begitu. Berani nggak begitu? Ya. Abot pak. Ya. Tapi perlu kita lakukan. Ini bagian dari kebaikan kita kepada mereka. Kemudian memberikan makanan kepada tetangga kata para ulama jika mereka membutuhkan ya. Dan bagian dari kebaikan kita berbagi dengan tetangga kita. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, apabila engkau memasak sayur atau daging, maka perbanyaklah airnya dan berikanlah sebagian kepada tetangga. Kita setiap masak ngasih tetangga dong, betul betul. Oh kadang-kadang alhamdulillah ya. Kalau nggak pernah sama sekali itu wah bangetan pak ya. Maka sesekali kita berikan ke tetangga kita. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha didatangi tetangganya, nggak punya makanan apapun kecuali satu butir kurma pak. Bayangkan, kecuali satu butir kurma. Ya udah diberikan satu butir kurma. Jangan berani nggak ngasih satu butir kurma ke tetangga. Kalau punya sekilo ngasih satu ya bangetan pak ya. Tapi kalau punyanya cuma satu ya apa boleh buat. Pak saya punya satu butir kurma, kita bagi dua nggih, supaya kita makan kurma dan juga makan kurma. Ya, maka itu bagian dari kebaikan. Tapi kalau orang sekarang kasih satu kurang ajar jangan isi jidok kan itu, ya, tidak memahami kebaikan. Kemudian kata para ulama, bergembira ketika mereka bergembira dan berduka ketika mereka berduka. Kalau mereka dapat musibah, datangi, sampaikan bela sungkawa, sampaikan, kuatkan hati mereka, udah sabar mas ya. Misalkan ditinggal istrinya atau meninggal suaminya, ditinggal mati anaknya, maka berikan kebaikan kepada mereka dengan menguatkan, memberikan kesabaran dan membahagiakan mereka. Kemudian kalau tetangga kita beli rumah baru, beli kulkas baru, beli mobil baru, kita jangan demam ya atau tidak? Ya, tetangga beli mobil baru malah kita demam. Mas, tonggone ede tuku mobil anyar, piye carane ede beli mobil? Malah repot sendiri ya atau tidak? Seharusnya alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru, berarti dia sedang banyak duit. Alhamdulillah. Mas mobil baru mas, alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan mobilnya lancar, aman. Kita ikut senang. Itu bagian dari kebaikan kita. Dan yang selanjutnya kata para ulama, tidak mencari-cari kesalahan tetangga ya. Ini adab-adab di dalam bertetangga ya. Dan sabar atas kekurangan baikan dari perbuatan mereka, tapi tetap memberikan nasihat kepada mereka. Ini bagian dari adab-adab dalam bertetangga yang kemarin kita banyak langgar ketika malam tirakatan ya nonton ibu ya. Maka jamaah dimuliakan Allah, ini tentang adab-adab dalam bertetangga. Saya tadi singgung ya sedikit tentang masalah qimar, perjudian ya. Karena mohon maaf ya,
Ada sebagian di antara kaum muslimin yang tidak memahami apa itu judi, ya. Sehingga banyak di antara mereka yang terlibat perjudian. Ada tempat judi dekat sini loh Pak, tahu? Tempat judi di dekat sini ada? Hah? Nggak tahu? Pemancingan, ya. Judi nggak itu? Judi kalau modelnya judi, ya. Kalau nggak judi ya nggak judi. Gimana model pemancingan judi? Datang orang ke pemancingan, bayar 25.000, dimasukkan ikan sekilo. Datang lagi orang 9 orang, bayar tiap orang 25.000, masukkan ikan 9 kilo. Maka di kolam itu ada berapa kilo? 10 kilo. Dan di situ ada 10 bapak-bapak, mancinglah mereka. Ada yang dapat 2 kilo, beruntung dia. Ada yang dapat sekilo, BEP. Apa BEP? Break even point, ya, artinya bakbu, ya. Yang dapat setengah rugi, yang tidak dapat apes, Pak, ya. Nah, maka ini perjudian, cuman di model mancing, ya. Jadi pemancingan banyak sekarang yang modelnya judi. Saya sudah mengingatkan, ya, dan saya sudah sampaikan, dan ya belum mau berhenti, ya sudah. Yang penting saya sudah mengingatkan, ya, sudah mengingatkan. Nah, ini judi di kalangan bapak-bapak. Dan jenengan tahu, judi yang paling besar salah satunya di zaman kita ini adalah judi online. Ya. Judi online kita tahun 2022 laporan PPATK itu sejumlah 121 juta transaksi. Transaksi loh ya. Itu tahun 2022 laporan PPATK. Dengan nilai total judinya itu 155,4 triliun. Judi online di Indonesia. Yang baru diberantas, diblokir, ditangkap pelakunya dari judi online itu nilai transaksinya baru sekitar 896 miliar. Berarti masih sisa berapa? 154,8 triliun. Berarti masih banyak atau masih sedikit? Masih sangat banyak. Yang diproses masih sedikit. Ya ada kemarin DPR keluar katanya ada yang backingi. Yang backingi dapat 5%. Kalau dapat 5% berapa kira-kira? 8 triliun ya atau tidak? Lumayan kan 8 triliun ya. Tiap tahun 8 triliun. Yang entah dibagi dengan timnya atau bagaimana saya nggak tahu. Ini laporan dari DPR yang kemarin sempat dibahas di gedung DPR. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini perjudian. Perjudian tidak hanya juga melanda kaum bapak-bapak, tapi juga ibu-ibu. Jangan pernah judi nggak ibu? Ibu-ibu di sini pernah judi? Nggak pernah. Tapi banyak ternyata. Saya pernah datang ke sebuah PKK. Ternyata ada judinya ibu. Betul. Apa itu? Apa? Arisan. Apakah setiap undian Qur'an itu judi? Belum tentu. Ya, paham? Karena judi itu jangan diidentikan dengan undian. Belum tentu undian itu judi. Karena Nabi pun pernah melakukan undian. Siapa? Nabi Yunus dan Nabi Muhammad. Itu pernah melakukan undian. Kalau itu judi nggak mungkin Rasulullah melakukan undian Qur'an. Apa Nabi Yunus melakukan undian untuk siapa yang dilempar ke laut, ya atau tidak? Karena kapal akan tenggelam, beban terlalu besar. Kalau nggak ada yang keluar dari kapal, semua mati, Pak. Pilih mana di antara dua kemadharatan? Sing mati siji atau sing mati kabeh, kan gitu kan? Maka diambil kemadharatan yang paling kecil, maka harus dilempar salah satunya ke laut. Bukan dilempar kon mati, tidak, tapi dia harus keluar terus berenang sampai ke tepian. Kalau belum sampai tepi caplok boyo, ya itu urusan nanti ya. Yang penting dia keluar. Dia berusaha untuk hidup, entah berenang atau apapun. Ternyata dapatlah undian tadi Nabi Yunus, Yusha bin Nun. Ini muridnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian dilempar ke laut. Berenang beliau ke tepian, tapi di tengah perjalanan caplok
paus. Jangan tahu Mas ya, saplok paus. Nah, ini tentang kisah Nabi Yunus. Rasulullah pun mengundi. Kapan? Ketika beliau mau keluar kota dalam satu peperangan, beliau tidak mungkin mengajak seluruh istrinya. Maka beliau mengundi istri-istrinya dengan cara maka nama mereka diundi, maka dapatlah Aisyah. Ya. Jenengan kalau keluar kota ngajak istri diundi no? Oh cuman satu, nggak usah diundi Ustaz. Langsung diajak karena cuman satu. Ya. Ini ketika kami dapatkan di PKK, itu waktu saya sebelum ngisi pengajian, saya itu 2 kali ngisi di PKK, pengalaman ngisi pertama itu malah kon nyanyi bareng ya. Saya datang itu, Ustadz, alhamdulillah sudah datang Ustadz, pas ini kita mau nyanyi mars PKK Ustadz, jenengan silahkan ikut sekalian Ustadz. Wah saya nggak usah, saya nggak bisa. Nah saya ngisi pengajiannya saja. Waktu saya duduk begitu ada ibu-ibu datang samping saya, dia kemudian bawa kerdusan 2. Apa itu Bu? Doorpress Pak Ustadz. Oh doorpress dari Sohibul Bait. Bukan Pak Ustadz. Dari siapa? Ini dari iuran peserta PKK. Oh iuran? Iya. Terus dibelikan bungkusan? Iya. Terus saya kejar lagi, apa digilir? Setiap orang pasti dapat kayak arisan. Kan kalau arisan kan semua orang pasti dapat. Ya, itu kan boleh nggak arisan? Jumhur ulama membolehkan tapi tidak menganjurkan. Paham? Karena arisan itu paguyuban bikin utang. Ingin ya. Saya dapat berarti saya utang sama panjenengan semua. Ingin nonton. Itu kalau nggak ada kebutuhan lebih baik nggak usah. Tapi kecuali kalau ada manfaat kebutuhan silahkan, nggak apa-apa. Asalkan jangan mengandung yang haram. Arisan sistem gugur, arisan sistem lelang itu haram, tidak boleh. Yang murni. Ya. Tapi kadang saya itu kasihan kalau arisan itu diadakan. Itu saya mumet tukang nyatet, yang mengumpulkan duit itu. Kalau ada yang dapat nggak mau berkurang. Pokoknya aku itu ikut tutup. Sehingga padahal yang bayar sebagian belum bayar. Akhirnya dia tombok dulu, ya atau tidak? Ya. Belum lagi nanti yang pindah rumah, ya atau tidak? Wis dapat kontrakannya habis pindah rumah, ya. Akhirnya nggak meneruskan arisan. Ini kalau bikin masalah begini lebih baik nggak usah arisan. Tapi secara hukumnya boleh, selama tidak mengandung unsur yang haram. Saya kejar apa model arisan Bu? Semua orang pasti dapat. Oh enggak Pak Ustadz, ini bisa dapat terus, bisa tidak. Lah ini judi. Hadiah doorpress yang diambil dari iuran para peserta itu sudah masuk perjudian. Ya. Tapi tidak disadari ibu. Jangan pernah enggak melakukan seperti itu ibu? Pernah atau tidak? Pernah. Berarti jenengan pernah berjudi ibu ya. Bahkan tidak hanya ibu-ibu, anak-anak pun zaman sekarang itu diajari judi, ya atau tidak? Ini betul. Siapa yang ngajari? Bapak ibunya. Itu nak, ayo nak judi nak. Berangkat kemana Pak? Wonderland, ya atau tidak? Time zone. Ya. Nanti beli kartu, deposit 50.000, nanti gesek, seret 4.000, tekan tombol, digerakkan tangan besi itu turun, cari boneka, dinaikkan. Ayo nak, terus nak, sebentar lagi jatuh. Jangan khawatir nak, penjudi itu pantang menyerah. Terus gesek lagi, kan gitu kan? Duit masih banyak. Loh itu hakikatnya kalau diungkapkan bahasa begitu Pak, memang nggak begitu. Tapi kalau dibahasakan begitu, ya atau tidak? Iya. Jangan khawatir nak, penjudi itu pantangnya. Ingat tuh dewa judi. Ya, siapa dewa judi itu? Siapa itu yang aktornya saya lupa ya. Dulu film paling hit di zaman SD ya, itu atau zaman SMP. Orang jadi pengen kayak jadi dewa judi. Ini kemudian gesek kemudian judi. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan panjenengan bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke permainan anak-anak, naik kereta-keretanan kelinci, anak-anak itu jalan gesek. Tapi nggak ada keluar kartu untuk dihadiahkan hadiah, tidak pula untuk dapat sesuatu juga tidak. Cuman gesek aja 4.000 untuk naik mainan itu sebagai akad ijarah sewa. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Nggak boleh Pak. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena
itu mainan anak-anak. Kan saya bilang jenengan bapak-bapak atau ibu-ibu datang ke permainan anak-anak, enggak boleh. Silahkan dipraktekkan di sana di luas ya. Nanti saya jamin dimarahin jenengan. Kalau anaknya boleh, tapi kalau panjenengan enggak boleh. Ini contoh judi di kalangan anak-anak. Maka hati-hati. Kita harus bedakan. Kadang-kadang anak kita itu kita yang ngajarin. Ayo nak, tekan tombol nanti masuk bola ke lubang merah, keluar jackpot 200 kartu. Nanti kartunya dikumpulkan itu ada reskoker, nah kamu kasih hadiah untuk ibumu, terus mainlah, ya kan begitu kan? Itu ngajak judi anak. Itu kadang-kadang nggak disadari oleh bapak ibunya. Itu termasuk praktek perjudian, maka nggak boleh. Kecuali kalau hadiah, misalkan pertemuan kayak gini, hadiah itu dari sponsor misalkan. Misalkan Masjid Nur Rahim ngadakan pengajian subuh barokah khusus edisi proklamasi, kan gitu kan? Nah, ada hadiah 2 motor NMAX. Setuju Pak? Setuju nggih? Kenapa harus 2? Satunya untuk ustadz yang ngisi. Gak usah diundi kalau itu ya. Itu ada ustadznya, yang satu untuk jamaah diundi dari sponsor. Boleh nggak? Boleh. Jenengan datang ke mall belanja sudah habis 1 juta, tiba-tiba ketika dikasih stroke disampaikan, Bu mohon maaf kita mau bagi hadiah mobil, tapi harus dipilih dari para pelanggan. Jenengan tulis KTP sama nama, masukkan ke sini nanti bisa dapat. Apa iya? Boleh nggak? Boleh, karena kita nggak bayar. Tapi kalau kita datang ikut jalan sehat, bayar 50.000, yang 5.000 snack, 15.000 kaos saringan tahu, yang 25.000 kali 1.000 orang yang ikut berarti 25 juta. Kemudian 25 juta dibelikan sepeda gunung, kulkas, televisi, setrika, magic chair, lalu kemudian diundi di antara mereka. Itu judi, karena hadiah dari iuran para peserta. Ini tidak diperbolehkan. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oh mau sekolah ya? Hampo ini hari Sabtu ya? Monggo. Yang berkaitan dengan azan. Azan. Ya. Azan itu kan untuk memanggil orang sholat. Iya. Biasanya pakai speaker. Iya. Tapi kan yang dipanggil itu kan orang yang beragama Islam. Sedangkan di lingkungan kita ada yang non-Islam. Iya. Bagaimana seandainya mereka merasa terganggu? Iya, terima kasih. Pertama, bolehkah adzan menggunakan speaker yang keras, sedangkan tetangga kita ada non-muslim? Logikanya begini, ada sebuah rumah, ya, kemudian rumahnya rumah panjenengan, jenengan nyetel murotal, ya, di rumah panjenengan cukup keras, tapi di rumah. Terus anaknya yang rodo nakal terganggu. Pak, rasanya nyetel ngaji, terganggu dia. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena itu rumah bapaknya ya, tidak. Paham? Nah, bumi ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Allah yang menetapkan untuk mengeraskan suara adzan. Di sana ada non-muslim. Ketika Rasulullah perintahkan untuk mengeraskan suara adzan, ada non-muslim di sana. Tapi Rasulullah tetap biarkan. Kenapa? Karena ini yang merintahkan Allah. Yang punya rumah di bumi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebatas yang diperbolehkan adzan tidak ada masalah. Tapi kalau yang di luar itu mengganggu mereka, jangan. Paham? Meskipun dia non-muslim, kita harus jaga hak-hak dia. Tapi kalau masalah adzan, ya memang terpaksa mereka harus mendengarkan. Ini karena aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Aturan Allah. Dan ini bumi milik Allah. Allah yang bikin aturan, ya. Karena mereka tidak mau beriman, itu salah mereka, ya. Maka ini aturan Allah, maka ya, mereka mau tidak mau harus terima. Tapi di luar itu kita nyetel sesuatu misalkan mengganggu mereka, misalkan sampai malam-malam, ya jangan. Upayakan tidak mengganggu mereka. Tapi kalau adzan itu perkara yang berbeda. Ini memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Ada yang lain? Cukup ya? Ada? Gak ada. Demikian dari saya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.